bersama pengurus Ibu Pin dan Ibu Minen, dan ada Pak Jaka serta Pak Boy, ingin membahas permasalahan yang terjadi di asuransi Bumi Putra. Kami serahkan kepada Ibu Minen. Ya, terima kasih Pak Maman ya. Pak Maman sebagai ketua aksi Tim Biru. Tim Biru itu adalah kelompok pempol korban asuransi Bumi Putra. Kami ini berdiri sejak tahun 2020. Ini atas terbentuknya grup ini atas inisiatif teman-teman para korban. Jadi bukan organisasi, tetapi atas inspirasi, inisiatif dari teman-teman semua, gitu, teman-teman korban. Lalu kami berjuang dari tahun 2020 hingga terakhir itu bulan Januari, awal Januari ya, kami terus mendesak pihak manajemen BP untuk membayarkan klaim teman-teman. Kemudian sore ini ya ada inisiatif lah, kita mau tahu betul bagaimana masalah di Bumi Putra ini kepada bapak-bapak yang betul-betul wow, pakar banget, ilmunya banyak tentang Bumi Putra ini seperti apa gitu loh, ya kan? Apalagi ini ada yang mereka viralkan, ada RPK. RPK itu apa, Pak? Jadi Pemkot tuh tahu yang viral di FB, di medsos, apa sih RPK itu? Lalu kok kenapa sampai sekarang masih teman-teman belum PHP, kok belum dibayarkan? Kalau semuanya mungkin perbandingan dibayarkannya, mungkin ini 10, 100 mungkin cuma 1 yang dibayarkan. Seperti itu ya Pak. Gimana Pak? Baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman pekan polis seluruh Indonesia. Juga bagus tadi pertanyaannya mungkin. Kami ingin mengupdate informasi yang sesungguhnya apa yang sebenarnya terjadi di Bumi Putra. Di sebelah saya ada Mas Pak Boy yang kebetulan juga salah satu pemohon atau penggugat dari keberadaan manajemen Bumi Putra saat ini yang masih berlangsung sidangnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, mungkin pertanyaan yang bagus tadi mungkin menyampaikan tentang RPKP. Saya kembalikan lagi tentang apa yang dilakukan oleh manajemen, mengatakan bahwa di bulan Februari akan melakukan pembayaran pencairan. Betul, itu benar sekali itu. Nah, itu pencairan itu dari mana? Pencairan air hujan apa? Nggak ngerti itu dari mana uangnya gitu kan? Karena selama ini ya mohon maaf aja gitu ya, manajemen selalu tertutup. Kenapa tertutup? Karena ada hal-hal yang memang tidak layak untuk dibuka. Kalau dibuka nanti malu gitu. Oh gitu. Ya, jadi salah satunya seperti yang diajukan gugatan oleh Mas Nur ini kaitannya keberadaan daripada BPA. Keabsahan atau legalitas dari BPA itu mohon maaf ya, kita pertanyakan. Ya nanti pengadilan yang akan membuktikan yang benar yang siapa. Karena sejak awal bahwa proses pemilihan BPA itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak sesuai dengan anggaran dasar. Nah, dulu saya dengan Bu Fin sama-sama menyepakati bersama di OJK saat itu tanggal 13 Maret kalau nggak salah ya, bahwa kita membentuk panitia. Oke, nah cuman ketika itu dibentuk disepakati di OJK, kok kemudian yang didaftarkan di pengadilan kok beda, sehingga kami nggak ikut nggak itu saya nggak ngerti lah. Nah yang aneh bin ajaib lagi ketika mengajukan penetapan pengadilan ya di PN Jakarta Selatan kemudian ditolak, dikembalikan lagi pada OJK pertanyaannya, kenapa justru ada direktur SDM ya yang mohon maaf ya kok bisa membuat SK ke panitia pemilihan BPA, yaitu aturannya dari mana ya gitu ya, saya nggak ngerti. Aturan yang anggaran dasar nggak ada, kemudian nggak ada apa aturan yang secara batin mungkin ya, atau mungkin dia satu-satunya direktur yang tersisa. Ya meskipun saya direktur kan tetap harus mengikuti aturan hukum. Itu hukum apa yang dipakai gitu kan? Nah, bahkan di pengadilan ketemu kemarin keputusan yang disampaikan oleh BPA saat itu memberhentikan saudara Dena Khairuddin menjadi direktur. Oh iya ada suratnya. Ada putusan.
Tanggal berapa dia Ada, itu disampaikan di pengadilan. Saya bicara ini semua dan fakta di pengadilan. Itu kita lampirkan ke hakim bahwa ada keputusan perintah dari BPA bahwa saudara Dena tidak sah lagi menjadi direktur. Ada pilihan dari hakim. Bulan Februari atau Januari itu. Artinya memang seperti yang tadi sebelum sampai ke RPK, kita melihat memang ada keganjilan di situ, ya, ada permainan-permainan yang aneh di situ, sehingga ini menjadi sebuah peluang untuk membatalkan itu. Saya kalau tidak ada kesalahan yang dilakukan mereka, saya nggak mungkin ngapain saya juga ke pengadilan. Ada kesalahan yang terjadi dari prosesnya itu. Keputusan MK yang diminta oleh BPA waktu itu mengembalikan aturan ke OJK membalikan ke anggaran dasar. Betul. Anggaran dasar itu mengatakan siapa yang harus diganti, BPA. Ada berapa BPA yang tidak sah lagi, ada yang sah. Betul. Yang sahnya sudah ada, ini 2 orang. Masih ada, tapi ini nggak dipakai. Oh. Itu makanya saya tuntut. Dia buat BPA semau dia. Itu sudah salah gitu. Jadi kalau sudah kembali ke anggaran dasar, gitu, sudah kembali ke anggaran dasar, maka orang yang tadi dibatalkan oleh BPA tidak boleh menjadi ketua panitia. Oh, jadi waktu yang BPA lama itu ketuanya sudah dibatalkan sama OJK, kemudian tapi masih ada 2 anggota lagi. Ini yang dibatalkan oleh OJK dibuat lagi ke pengadilan, ke mahkamah, diputuskan, ternyata balik lagi ke anggaran dasar. Jadi ada 2 orang ini, Bu Nur Hasanah dengan Pak siapa yang dari Kalimantan, Pak Nurul Huda, tapi mereka nggak dipakai. Nah itu sudah batal dong, sudah nggak sah itu. Kemudian ditunjuk lagi panitia. Siapa panitianya? Dena Khairudin. Dena yang sudah dibatalkan oleh BPA, ada surat keputusannya. Lah ini saja sudah batal, berarti semua produk yang dimunculkan oleh mereka batal demi hukum. 2. Yang ketiga, saya dipertanyakan, Pak Boy itu menuntut gara-gara dia tidak terpilih jadi PPA. Ini kemana-mana ceritanya. Gosipnya itu. Saya menjumpai persoalannya. Kenapa saya mundur lagi? Dari panitia saya mundur. Kemudian saya tuntut. Kenapa? Saya mendapat bukti dari teman-teman bahwa banyak persyaratan oleh calon-calon BPA yang tidak memenuhi syarat. Contohnya, mereka tidak layak memasukkan daftar untuk mencalonkan karena mereka tidak punya polis yang layak untuk ikut serta. Terbukti kemarin, ternyata ketua BPA-nya tidak punya polis lagi. Dia sudah mengambil lagi klaimnya. Iya, sekarang terbukti. Aneh kan? Nah ini makanya saya tuntut ke pengadilan. Dan saya sebetulnya tidak sampai ke pengadilan mestinya. Kalau seandainya direksi Dena Khairudin, Dena sebagai panitia, OJK mau dengan kita duduk bareng bercerita, apa lo persoalan? Ini mutual. Kan ada mediasi waktu itu. Saya tunggu di pengadilan, ada hakim yang memediasi. Pertama, nggak datang dia. Minggu depan, saya tunggu lagi, nggak datang juga. Berarti mereka tidak punya etikat baik. Oh, jadi Bapak belum pernah diajak mediasi? Saya yang mencoba, mereka nggak mau datang. Makanya saya lanjut ke pengadilan. Saya kan pemegang polis, 1 dari sekian juta pemegang polis yang itu semuanya punya hak menuntut ke pengadilan. Tapi karena teman-teman saya anggaplah mungkin karena kesibukan dan segala macam menyerahkan ini semua ke kita, saya jalan sendiri. Ada Pak Subari satu lagi yang ikut bersama-sama menuntut ini. Bagi saya adalah tanggung jawab moral, Pak Jaka. Saya mantan agen, mantan supervisor, mantan kepala cabang yang mengajak orang semua masuk asuransi. Berarti Bapak masih banyak itu dibayar. Malu saya. Orang-orang meminta klaim itu. Iya betul. Saya enggak di Bumi Putra lagi. Saya sudah resign, saya sudah berhenti. Tapi orang menangis ke saya. 1. Berikutnya, dulu ada direksi Bumi Putra, ada kepala cabang Bumi Putra Sumatera Barat dan Jambi. Saya undang karena mereka demo di tempat saya. Waktu itu saya masih menjabat. Saya masih menjadi kepala daerah. Mereka datang, saya undang direksi dengan kepala cabang untuk memediasi pemegang polis. Saya bantu. Jadi saya bukan membantu, saya sudah berakhir saja. Sudah menjabat saya berbantu. Ada buktinya semua. Silakan tanya ke mereka dulu. Dulu zamannya Pak Bagio ya. Ada. Pak Subagio. Ada foto-fotonya sama saya semua.
Saya bantu dari dulu. Saya redam itu semua pemegang polis untuk tidak minta klaim itu dibayar. Zaman itu, Tahun berapa Pak? 2020? 2020-2019. Itu masih Pak Dirman dong? Siapa ya? Saya lupa. Oh, Pak Faisal. Pak Faisal. Pak Faisal kapan? 2020. Pak Faisal kemarin. Berarti 2 tahun yang lalu. Iya. Saya sudah berjuang di situ. Jadi teman-teman yang bilang, kok sekarang Bapak ngomong dulu untuk menjabat? Enggak, dari dulu saya sudah bicara. Kirain dong. Oke. Supaya Oke. gosipnya. Dan lebih fatal lagi, saya ingin masuk ke ranah itu. Nanti Pak Jaka bicara ya, ke PKP lah, segala macam. Bahwa ada keputusan Mahkamah Konstitusi, dan ini perlu catat ini. Istana Negara harus ingat ini. Presiden harus ingat ini. Ada keputusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan Presiden dan DPR membentuk undang-undang. Ya itu di Putusan Mahkamah Konstitusi. Mana keputusan di negara yang kita cintai ini yang paling tinggi lagi? 2013 ada juga di dalam undang-undang asuransi 2014. Tapi tidak dijalankan. Dan sekarang udah nggak. Pertanyaan saya sekarang, apakah Pak Jokowi, saya ingatkan sekali lagi, apakah Presiden atau Istana sampai nggak berita ini ke mereka? Atau OJK tutup mata Istana untuk menutup semua kejadian ini? Maka saya tuntut OJK di pengadilan. OJK punya tanggung jawab sebagai regulator. mereka komisioner yang punya hak untuk membentuk statuter. Betul. Mereka sudah bentuk statuter. Apa yang terjadi? Bumi Putra 1.100 orang dia pindahkan ke Bhinneka, dia bayar dengan duit Bumi Putra. Ada buktinya Pak? Bukti semua. Oh. Panggil saya kalau saya itu tidak bisa buktikan. Itu nanti akan Bapak utarakan di pengadilan. Itu sudah saya sampaikan. Tapi itu perdata. Oke. Saya kalau bicara lanjutan nanti, saya akan pidanakan. Wow. Karena duit kita dirampok oleh mereka. Oh. Maaf, Asabri, Jiwasraya, Wahana Arta hari ini berkasus semua direksi mereka gara-gara kasus itu. Kenapa Bumi Putra orang naruh duit saham di mana-mana, jual aset nggak dipersoalkan? Ada apa ini? Saya punya bukti semua. Belum lagi ketika terjadi Pilpres, ada duit mengalir ke tim sukses. Ampun. Tolong catat ini. Ampun. Saya punya bukti semua kwitansinya, nomor rekeningnya. Oh. Oleh karena itu, kalau sampai istana tidak bicara ini, saya akan buka di pengadilan nanti. Saya pidanakan ini semua. Duit kita dirampok pemegang polis dan itu masuk ke sana. Maaf. Sudah bicara saham, sudah tidak melaksanakan konstitusi, undang-undang yang tertinggi, presiden tidak menjalankan perintah untuk membuat undang-undang. Maaf, negara ini bisa membuat undang-undang atas usulan DPR, bisa membuat undang-undang dari istana negara, dari pemerintah. Tapi apa yang terjadi? OJK hanya membuat peraturan OJK. PJK. Dan itu di bawah undang-undang setelahnya. Kita juga belajar kok tentang seratan aturan. Gitu. Kalau itu yang terjadi hari ini, ada apa? Nah, ada apa? Jadi wajar hari ini Bumi Putra yang kaya raya itu, saya katakan Bumi Putra hari ini dirampok. Ya, mana OJK yang mengawasi itu? Saya sudah sampaikan di pengadilan. Mana pengawasan OJK? Statuter yang ditunjuk oleh OJK, saya punya bukti-bukti bahwa ada duit-duit untuk bina relasi, untuk segala macam, ada kwitansi yang keluar dari Bumi Putra. Saya pegang itu semua. Siapa yang ngasih? Orang Bumi Putra ke saya. Karena mereka sudah jengkel melihat kelakuan mereka itu. Bayangkan. Jadi kalau saya teriak-teriak ke teman-teman, jangan cerita klaim lagi. Gimana mau bayar klaim? Duitnya sudah dirampok. Lalu gimana dong Pak? Nah, itu tugas siapa coba? Tugas negara ini melindungi kita. Siapa negara? OJK. Maka kita harus bicara banyak dengan OJK. OJK harus membuka dirinya, membuka mata. Ya. Kejadian ini bukan OJK yang sekarang, Pak. Ini sudah lama. Pertanyaan saya, apakah OJK yang sekarang akan sama dengan OJK yang lama? Itu harus dijawab. Nah, itu. Kalau Presiden masih membiarkan, OJK yang sekarang akan terbawa ikut serta bersama-sama mereka. Oleh karena itu, mohon maaf Pak Presiden, Pak Jokowi, tolong ini. Kalau keputusan MK tidak jalankan, maaf, negara dalam hal ini DPD dan DPR berhak mengimpeachment Presiden. Presiden bisa diturunkan dengan ini. Nggak main-main ini. Nggak main-main. Berapa triliun duit yang dimasalahkan di Asabri dengan Jiwasraya? Segitu besar, nggak kalah dengan Bumi Putra duitnya. Berapa triliun Pak? Nah, kalau kita mau buka lagi nanti berapa triliun punya kita, nanti semua. Kisi-kisi aja Pak. Nah, kita punya aset hampir sampai 50-60 triliun. Oh katanya kemarin nggak nyampe. Berapa tuh? Laporan, kalau laporan pembukuan kan sudah bisa. Biar nanti kalau